Kita akan buka bersama adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ya, silakan untuk kembali. Jadi era gereja itu bisa dibagi menurut pribadi Allah Tritunggal ya. Jadi kalau kita mengikuti era PL atau Perjanjian Lama ya, dari kitab Kejadian sampai Maleakhi, itu adalah periode pekerjaan dari siapa? Dari Allah Bapa ya, dari penciptaan, kemudian zamannya Nuh, Abraham sampai ke Maleakhi, itu adalah masa dari Allah Bapa yang berkarya. Bukan berarti bahwa Roh Kudus dan Yesus tidak berkarya juga. Ada satu momen di mana mereka juga ikut andil ya dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi itu adalah era atau masa dari Allah Bapa, atau yang sekarang tren itu sebagai Yahweh ya. Ya, sebenarnya itu kurang tepat juga untuk sebutan Yahweh itu, tetapi oke lah, mereka pasti akan fokus ke PL. Jadi kalau kita mengikuti ajaran Yahweh, yang difokuskan adalah PL ya. Bahkan sampai segala upacara Yahudi ya, hari besar Yahudi itu masih dirayakan juga oleh mereka. Demikian juga dengan penggunaan trompet yang panjang ya, seperti shofar dan sebagainya. Itu karena mereka seakan-akan flashback ya, masanya itu masa Allah Bapa yang terus berkarya sampai seterusnya. Jadi mereka berpikir bahwa Yesus itu juga Allah Bapa juga ya. Kemudian Roh Kudus juga Allah Bapa juga ya. Ini terlalu panjang, akibatnya apa? Ya mereka fokusnya hanya ke PL. Kemudian ketika Yesus lahir dan berkarya selama 33 tahun, itu adalah masa pelayanan dari Allah Putra, yaitu Yesus Kristus ya. Jadi Yesus datang ke dunia, kemudian dia lahir, dia pelayanan, dan di puncak pelayanan dia menyerahkan dirinya ya sebagai tebusan bagi kita. Sehingga barang siapa yang percaya kepada anak, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, inilah masa Yesus. Jadi kalau nggak ada Yesus, tidak ada keselamatan bagi umat manusia. Dan banyak orang Kristen yang hanya berhenti pada masa itu ya, masa Allah anak atau Yesus ya. Padahal masa Yesus itu juga ada batas waktunya. Dan kita masuk ya pada masa ketiga, yaitu masa Pentakosta, masa gereja. Dan sebenarnya ini adalah karya atau pekerjaan Allah Tritunggal dari pribadi Roh Kudus. Tetapi banyak gereja yang menafikan hal ini ya. Ada gereja yang fokusnya pada Allah Bapa, sehingga banyak melakukan hal-hal fokus pada hal-hal di PL, kemudian fokus pada Yesus. Tetapi mereka menutup mata dengan Roh Kudus. Dalam arti Roh Kudus itu banyak sekali gereja orang Kristen hamba Tuhan yang menganggap Roh Kudus ini sebagai pelengkap. Ya, hanya sebagai support ya, supporting ya. Bahkan ada beberapa sekte yang menganggap bahwa Roh Kudus ini semacam energi saja dari Allah Bapa, bukan pribadi dari Allah sendiri. Sementara Firman Tuhan mengatakan bahwa setelah era Yesus ya, seperti yang kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-8, tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita diberikan mandat
oleh Tuhan untuk menguasai alam semesta ini. Jadi semuanya ya, alam semesta ini, roh jahat ya, semua masalahmu juga itu harus tunduk dengan otoritas dari Tuhan, dari Roh Kudus ya. Kamu menerima kuasa artinya kita menerima mandat ilahi, diberikan kuasa seperti kaisar memberikan stempelnya kepada kita ya. Jadi dalam pelayanan kita ya, kalau kita menghadapi misalnya roh jahat atau kita harus mengusir setan ya, itu kita punya otoritas. Semua orang percaya punya otoritas itu sebagai ekousia. Jadi jangan sampai kita wah saya takut untuk melayani ya, saya belum siap dan sebagainya. Kita punya kuasa itu, tetapi ibaratnya iblis akan berusaha menipu kita ya, menutup mata kita ya. Ada ilustrasi seperti ini ya, seorang polisi yang baru praktek ya, masih belajar ya, masih dalam pendidikan seperti itu. Dia dikasih kostum perlengkapan ya untuk mengatur lalu lintas, dikasih sempritan ya, kemudian dikasih seragam, tongkat dan sebagainya. Dan ketika dia diterjunkan di suatu kemacetan, dia bingung, wah saya mau ngapain gitu kan. Dia coba ngatur-ngatur orang, nggak ada yang mau nganu, tetap main serobot-serobot, tambah parah dan macet. Kemudian dia dimarahin sama mentornya, kamu tuh ngapain gitu, kamu seragam polisi ya, kamu punya sempritan, punya tongkat, itu kamu diberi kuasa dari negara untuk mengatur semua orang ini, kenapa nggak kamu gunakan ya. Seringkali kita seperti itu. Kita hanya pelayanan mengandalkan Tuhan, tetapi kita tidak berpikir bahwa Tuhan sudah berikan kuasa itu kepada kita. Jadi kalau memang Tuhan suruh kita mendoakan orang sakit, mengusir setan ya, berdoa untuk orang yang ada masalah, misalnya keuangan atau apa, kita punya otoritas dari Tuhan. Ekousia itu seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dunamis ya. Kuasa dalam bahasa artinya ada yang istilah dunamis. Artinya apa? Dinamit ya. Kalau bahasa sekarang itu diterjemahkan menjadi dinamit, sesuatu yang meledak-ledak. Ada kuasa Tuhan, ada festival Tuhan yang luar biasa ya. Ada festival kesembuhan ilahi, ada festival pertobatan yang luar biasa banyak ya, seperti Petrus ketika dia berkhotbah ya. Ada ribuan orang bertobat. Ya, ketika dia menjamah orang lumpuh sembuh seketika ya, itu adalah kuasa dunamis seperti dinamit yang meledak-ledak. Nah, dengan senjata ini para rasul, para murid itu diubah Tuhan dari nelayan yang sederhana, bahkan mereka penakut ya. Alkitab mencatat bahwa hanya satu murid yang menemani Yesus ketika disalibkan, yaitu Yohanes. Yang lainnya kemana? Ngumpet ya. Mereka lari, kocar-kacir. Tapi ketika Roh Kudus turun di atas mereka pada hari Pentakosta ini ya, akhirnya mereka berubah menjadi orang yang luar biasa. Dan Injil disebarkan ya oleh 12 rasul ini. Kalau kita berpikir secara manusiawi ya, secara logika ya, ketika Yesus sudah disalibkan, itu bisa nggak dia menampakkan ya, misalnya ke Bait Suci, ke Yerusalem? Pasti banyak orang bertobat. Loh, ini yang dulunya mati disalib ya, kok sekarang hidup lagi ya dengan tangan berlubang? Itu enggak. Dia menemui secara pribadi murid-muridnya itu. Jadi pekerjaan Roh Kudus adalah ya ini, memakai kita sebagai partnernya, kemudian dia diberikan kuasa yang luar biasa ya untuk membangun gereja Tuhan. Nah, para murid yang dulunya penakut, pengecut seperti itu, akhirnya karena kuasa itu menjadi pribadi yang luar biasa, dan Injil disebarkan ke seluruh dunia ya. Matius ya, itu misalnya menyebarkan Injil sampai ke Ethiopia ya, kemudian Markus ya sampai ke Mesir, dan dua-duanya mati ya sebagai martir ya. Kalau Matius matinya dibunuh dengan pedang,
Kalau Markus ini diseret hidup-hidup dengan kuda ya, sampai dia mati. Ya, demikian juga dengan rasul yang lain. Rasul Petrus misalnya ya, kita tahu bagaimana dia yang sangat mengecut ya, lari dari panggilan. Tetapi ketika Roh Kudus turun, dia luar biasa sekali, dipakai Tuhan sebagai pemimpin para rasul ya. Bahkan dia sampai ke Roma ya, bayangkan ya, dia yang dulunya lari ketakutan dengan tentara Romawi, dia langsung datang ke pusat pemerintahan Romawi ya, sampai dia akhirnya mati sebagai martir, disalib dengan kepala terbaik. Itu karena kuasa Roh Kudus. Nah, dengan Roh Kudus yang memampukan pelayanan dari kita orang percaya, ini adalah modal awal dari kita sebagai orang percaya. Dan pekerjaan Roh Kudus sempat kayak tidak muncul selama ribuan tahun ya. Setelah era dari bapak-bapak gereja, kemudian akhirnya Kristen menjadi agama negara. Setelah itu sepertinya ya, mujizat, karunia ilahi dan pekerjaan Roh Kudus tidak muncul ya, tidak meledak-meledak lagi. Tetapi ketika di akhir zaman ini, pada awal abad yang 20, ada satu peristiwa yang mengubah dunia, yaitu peristiwa Pentakosta yang kedua ya, yaitu di Azusa Street, di mana tiba-tiba orang yang beribadah di sana tiba-tiba berbahasa roh. Kemudian mulai muncul ya karunia penglihatan, nubuat dan sebagainya. Dan pada waktu itu masih dianggap sebagai sekte. Tetapi 100 tahun kemudian ya, pada hari ini Pentakosta menjadi gerakan yang luar biasa ya. Pentakosta karismatik bukan hanya monopoli dari gereja tertentu. Jadi peristiwa seperti para rasul itu kembali lagi pada akhir zaman ini, seperti nubuat dari Tuhan. Saya pelayanan juga di gereja Protestan, saya juga dosen, saya mengajar di gereja-gereja yang tradisional. Tetapi saya melihat mereka lebih Pentakosta, lebih karismatik daripada orang karismatik sendiri. Luar biasa. Mereka perang secara rohani, mereka menyembuhkan orang sakit ya. Mereka menyembuhkan setan, luar biasa. Mereka penyembahan dalam bahasa roh. Dan saya juga nggak habis pikir. Saya pikir gerakan ini hanya monopoli gereja tertentu atau golongan tertentu, tapi ternyata tidak. Pada hari-hari ini semua batas itu dihancurkan oleh Tuhan. Nah, dengan kuasa inilah ya, kita semua yang hadir pada pagi hari ini bisa juga mengalami ya, pengalaman rohani atau level pelayanan seperti yang dialami oleh Rasul Petrus ya, Rasul Paulus, Yohanes, Matius, Markus dan lain-lain. Sering kita berpikir bahwa wah, mereka itu nabi, mereka itu rasul ya. Mereka muridnya Tuhan. Tetapi kita lupa Roh Kudus yang sama yang memampukan mereka bisa melakukan pelayanan seperti itu. Ya, ini yang kadang kita lupa. Bahkan masih ada ya sebagian gereja, meskipun gerakan karismatik sudah mulai masuk ke gereja-gereja tradisional, masih ada sebagian gereja atau tokoh gereja yang tua-tua, yang kolot-kolot, yang masih menganggap bahwa aliran karismatik Pentakosta adalah aliran yang sesat. Saya sangat menyesalkan hal ini ya. Dan ketika saya coba melihat tulisan mereka, apa sih yang membuat mereka menganggap bahwa bahasa roh sudah berakhir, nubuat sudah berakhir ya, kesembuhan sudah berakhir? Ternyata dasarnya sangat lemah sekali. Saya juga dosen teologi, jadi saya harus berdasar pada Alkitab, bukan hanya katanya hamba Tuhan atau saya dengar nurani saya gitu, enggak. Saya cek langsung dengan bahasa aslinya dan segala macam. Dasar mereka itu sangat lemah sekali. Hanya
ada ayat yang mengatakan bahwa ya dalam 1 Korintus 13 bahwa nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, tapi kasih akan selama-lamanya, seperti itu. Dan mereka langsung berasumsi bahwa bahasa roh sudah berakhir. Yang saya mau tanyakan adalah apakah mereka Tuhan tahu bahwa saat ini bahasa roh sudah berakhir, nubuat sudah berakhir. Ayatnya cuma mengatakan akan berakhirnya itu waktunya kapan, tidak disebutkan. Kok mereka bisa menjadi hakim, jadi Tuhan mengatakan bahwa bahasa roh sudah berakhir. Dan ini seperti mengganjal ya, mengganjal pekerjaan Tuhan. Karena apa? Kita nggak mungkin menginjili hanya dengan hikmat. Kita nggak mungkin hanya menginjil hanya logika saja. Memang bagus ya kita ke gereja isi dengan filsafat, dengan logika ya. Nah, kemudian kita berpikir, oh kita percaya Yesus dan macam-macam. Tetapi kalau kita nggak punya kuasa, ya bagaimana kita mau menghadapi peperangan rohani? Bagaimana kita mau menghadapi ya seperti domba diutus tengah-tengah serigala? Tidak mungkin. Itu semua hanya karena Roh Kudus. Rasul Petrus itu bukan ahli teologi ya, dia cuma nelayan. Tetapi karena kuasa Roh Kudus mampukan dia untuk menjangkau banyak jiwa. Bahkan sampai detik ini Gereja Katolik mengakui dia sebagai Bapak Gereja. Artinya apa? Di atas, jauh di atas dari para teolog ya, para ahli teologi itu masih di bawahnya jauh dari Petrus yang seorang nelayan. Ya meskipun dia belajar teologi dari Yesus, tapi lebih banyak mengajarkan tentang apa? Tentang iman. Tetapi kuasa Tuhan ya, itu yang luar biasa, yang segala-galanya yang akan mengubah hidup kita. Ya. Ya, kembali lagi ke flashback dalam peristiwa Pentakosta. Ketika Roh Kudus turun ya, kita sama posisinya, sama statusnya seperti para rasul ya. Ketika Roh Kudus turun, kita akan menerima kuasa. Dan kita akan menjadi saksi Tuhan ya, di Yerusalem ya. Jadi setelah kita berdoa, kita minta Roh Kudus turun ya, memenuhi kita, dan kita menerima kuasa itu. Yang pertama kita jadi saksi di mana? Di Yerusalem. Yerusalem adalah tempat di mana mereka berdoa saat itu. Artinya yang pertama merasakan kuasa Tuhan dari pelayanan kita, dari impartasi Roh Kudus adalah dari keluarga kita dulu ya. Orang dekat kita dulu ya, jangan mulu-mulu wah saya sudah berdoa, saya dipenuhi Roh Kudus ya. Atau bahkan kita bisa ngomong saya sudah bisa bahasa roh, saya bisa bernubuat ya. Saya melayani di mana? Wah, mau ke Amerika. Tetapi keluarga kita berantakan ya. Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Harus dimulai dari mana? Dari Yerusalem dulu. Orang dekat kita dulu. Keluarga kita, family kita ya, anak kita, suami kita. Itu dulu melihat impartasi Roh Kudus dalam hidup kita. Baru kemudian kemana? Ke Yudea. Yudea itu dekat dengan Yerusalem ya. Jadi setelah keluarga kita bisa melihat ya pelayanan kita, baru kita pelayan di gereja. Lalu kemudian Samaria, lingkup lagi, oh Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, bagus itu ya. Baru akhirnya sampai ke ujung bumi ya, kita bisa ngomong wah saya sudah levelnya sekarang internasional misalnya dalam pelayanan. Itu bagus, tapi harus dimulai dari Yerusalem kecil dulu ya. Jadi itulah pekerjaan Roh Kudus. Jangan mimpi hal yang besar, tapi kita tidak mau melangkah dalam hal-hal yang kecil ya. Demikian renungan saya pada pagi hari ini. Saya berdoa supaya Roh Kudus turun ya. Kuasanya yang dinamis ya, yang meledak seperti dinamit. Kuasanya yang eksosia ya, memiliki kuasa seorang kaisar itu benar-benar turun atas kita ya. Sehingga dalam pelayan kita ya, kita menjadi pelayan yang luar biasa untuk keluarga kita, untuk gereja kita ya, untuk kota Semarang ini, untuk Indonesia, bahkan untuk seluruh dunia.